Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas yaitu sejarah tentang Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu kita akan membahas lahirnya Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi. Nama Abbasiyah digunakan Bani ini diambil dari nama bapak pendiri Bani Abbasiyah yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Proses lahirnya Abbasiyah dimulai dari kemenangan Abul Abbas As-Saffah dalam perang terbuka melawan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad. Berdirinya Bani Abbasiyah selama 505 tahun diperintahkan oleh 38 khalifah berhasil menjadi kiblat dunia pada saat itu. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah yang menjadi saksi kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan di Eropa. Pada mulanya, Daulah Abbasiyah menjadikan An-Nabar sebagai pusat pemerintahan pada masa permulaan. Setelah beberapa lama ibu kota dipindahkan ke Baghdad yang sekaligus menjadi pusat kegiatan dan roda berjalannya pemerintahan. Yang kedua yaitu masuk ke dalam fase-fase pemerintahan Daulah Abbasiyah. Fase-fase pemerintahan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu fase pembentukan. Pada fase ini berlanjut dari kekuasaan khalifah pertama yaitunya Abul Abbas As-Saffah, jabat pada tahun 750 Masehi hingga pada khalifah ke-9 yaitu Al-Wathiq pada tahun 847 Masehi. Abul Abbas dengan sikap tegas dan keberaniannya dapat mengusir pihak Muawiyah yang tinggal di daerah kekuasaannya. Abu Ja'far yang juga membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah ke negeri Baghdad. Dan selanjutnya Khalifah Harun Ar-Rasyid yang membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama ataupun para pencari ilmu pengetahuan. Harun Ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti khutab, madrasah, perguruan tinggi, universitas, bahkan lain sebagainya. Periode ini menjadi masa kejayaan dan keemasan Daulah Abbasiyah. Khalifah Al-Wathiq merupakan khalifah terakhir dari periode pertama ini. Yang kedua yaitu fase kedua. Pada fase ini peradaban masih berkembang, tetapi tidak seperti fase sebelumnya. Peradaban ilmu pengetahuan lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih berjalan dengan baik. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki sampai periode keempat pemerintahan khalifah. Dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan pengajian mulai berkurang dan tidak seperti masa periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu fase ketiga. Fase ini dikenal dengan masa diintegrasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada fase ini perkembangan ilmu pengetahuan masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa masih tetap belajar di pusat-pusat peradaban Islam baik Baghdad maupun di Andalusia. Pada fase ini kondisi politik sedang tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam penggantian kepemimpinan di antara penguasa Daulah Abbasiyah. Yang keempat adalah fase yang keempat. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk Khawarizm yang telah mengakhiri daulah ini. Pada Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh pada bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaan tidak seluas masa sebelumnya karena hanya meliputi wilayah Irak dan Syria. Selanjutnya fase kelima yaitu fase lemah sampai ke fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah.
Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah II di Andalusia semakin menurun. Yang ketiga yaitu adalah khalifah Daulah Abbasiyah yang terkenal. Yang pertama yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, al-Ma'mun, al-Mu'tasim. Yang keempat yaitu peradaban, ilmu, pengetahuan, dan tokoh-tokoh pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu peradaban ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah ilmu kedokteran, yang ketiga ilmu matematika, yang keempat adalah astronomi, yang kelima seni ukir, dan yang keenam adalah bahasa dan sastra. Dan adapun pusat-pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah, yang pertama yaitu ada di Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua yaitu Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah. Yang kedua yaitu Samarra. Kota ini dibangun oleh Harun yang terletak sejauh 100 km dari kota Baghdad. Yang ketiga yaitu Kert. Kota Kert dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pusat pemerintahan. Yang keempat yaitu ada Anhar. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh salah seorang raja Persia yang bergelar Heraklius. Yang kelima yaitu Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini menjadi kota peradaban yang paling besar. Di kota ini adalah tempat lahirnya ulama-ulama besar Imam Bukhari dan Imam Samarkandi. Yang keenam yaitu Mesir. Pada saat wilayah ini dikuasai oleh Abbasiyah, maka Abbasiyah mendirikan beberapa universitas, di antaranya yaitu Universitas Al-Azhar dan Masjid Quwwatul. Oke teman-teman, mungkin sekian sejarah tentang Daulah Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.